pada hadis yang ke-277 seperti yang tertulis dalam kitab yang saya bawa ini. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada, melakukan sujud bin najmi ketika membaca surat An-Najm, rawahul Bukhari. Tepatnya surat An-Najm pada ayat ke-62. Ketika itu baginda Nabi membaca surat An-Najm ayat 62, ya, fasjudu lillahi wa'budu. Langsung baginda Nabi sujud. Sujudnya hanya satu kali. Hadis ini rawahul Bukhari, sahih. An Zaid bin Thabitin, diriwayatkan juga dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qara'tu, aku membaca, ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Najma, surat An-Najm. Suatu ketika aku membacakan surat Najm di hadapan Nabi, tapi falam yasjud, Nabi tidak melakukan sujud. Hadis ini muttafaqun alaih. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini menandakan bahwasannya sujud tilawah dalam surat An-Najm berdasarkan hadis Abdullah ibni Abbas, dan ini dipegang oleh jumhurul fuqaha, mengatakan bahwasannya hendaknya kita melakukan sujud. Tapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, dan ini dipegang oleh mazhab Maliki, bahwasannya ketika membaca surat tersebut fasjudu lillahi wa'budu, tidak dianjurkan untuk sujud. Artinya apa? Sujud dalam hal ini tidak wajib. Kita sujud boleh, tidak sujud pun boleh. Jadi kalau bagi Nabi pernah melakukannya dan pernah tidak melakukannya, berarti hal ini bukan wajib. Boleh kita melakukan dan boleh tidak. An Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala, beliau Khalid berkata, fuddilat suratul hajj bisa jedataini. Surat Al-Hajj memiliki kelebihan dibanding surat yang lain karena memiliki dua ayat yang dianjurkan melakukan sujud. Hadis ini rawahu Abu Dawud fil marasil, dalam beberapa kitab hadis mursalnya. Wa rawahu Ahmad wa Turmudi, dan Imam Ahmad Turmudi meriwayatkan mausulan, sambung, min hadisi Uqbah bin Amir, dari hadisnya Uqbah bin Amir, wazada, dan dia menambahi, famallam yasjudhuma fala yaqra'huma. Barang siapa yang tidak menghendaki untuk melakukan sujud ketika membaca surat Al-Hajj, hendaknya jangan membacanya. Cuma hadis ini sanadnya lemah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Haji ini memang ada dua ayat yang mengetengahkan tentang sujud. Pertama dalam ayat yang ke-18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ini sujud. Yang pertama Al-Hajj ayat 18. Yang kedua surat Al-Hajj juga ayat yang ke-77.
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini juga sujud. Wasjudu, sujudlah kalian, langsung kita sujud. Ada dua. Hanya saja para hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun surat Al-Hajj ini memiliki keutamaan, kelebihan dibanding surat yang lain, karena di situ mengetengahkan sujud dua kali. Hanya saja yang pertama muttafaq alaih. Semua ulama menyatakan hendaknya kita melakukan sujud. Yang kedua mukhtalaf fiha. Ada yang mengatakan sujud, ada yang mengatakan tidak. Dari hadis ini, para hadirin yang dimuliakan Allah, bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, surat Al-Hajj melebihi daripada surat-surat yang lain. Kenapa? Karena mengandung dua kali perintah sujud. Yang kedua, syariat menganjurkan barang siapa yang membacanya, hendaknya sujud itu dia lakukan. Kalau dia tidak ingin melakukan sujud, maka hendaknya tidak membaca surat Al-Hajj. Yang ketiga, syariat menganjurkan agar supaya kita kalau bisa melakukan sujud ketika membaca surat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus kita pahami bahwasannya sujud itu hanya diperbolehkan kepada Allah. Kita tidak boleh sujud kepada selain Allah, meskipun terhadap orang tua kita sendiri. Kamu harus sujud ke bapakmu, ke ibumu, tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Makanya kalau kita berjabatan tangan dengan siapa saja, apabila kita itu mencium tangannya, hendaknya posisinya jangan melebihi daripada posisi rukuk. Apalagi posisi sujud. Melebihi daripada posisi rukuk aja tidak boleh. Mencium seorang ulama, mencium tangannya seorang ulama, ini dianjurkan. Tapi tidak boleh posisi tubuh kita melebihi daripada posisi rukuk. Kalau kita melakukannya, hukumnya haram. Nah itu masalahnya. Sungkem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kan seperti itu, kayak sujud. Padahal dalam Islam, ya, hormat kepada siapa saja, apalagi kepada orang tua diperbolehkan, bahkan dianjurkan, asalkan tidak mencerminkan menyembah. Dan menyembah itu sujud. Begitu. Tapi kalau tradisi sungkem itu apa sampai sujud? Enggak kan? Enggak. Jadi jongkok, dengkulnya nemplek, langsung bersimpuh di kedua paha orang tua, bukan sujud itu. Sujud tidak boleh, haram hukumnya. Ini perlu diperhatikan. Lah kalau mencium telapak kaki ibunya boleh enggak? Enggak sujud itu, mencium. Kalau mencium kedua telapak kaki ibu, asalkan tidak mencerminkan sujud, boleh. Kakinya diangkat, dicium. Tapi kalau cium sambil kayak sujud, tidak boleh. Tradisi manten itu mencuci kakinya calon suami. Nah itu yang kurang bagus. Sebenarnya dalam ilmu hikmah, ya kan, mohon maaf ini ilmu lintrik, ilmu hitam, ya, ilmu hitam itu bisa dihapus dengan cara meminum basuhan kakinya ibu. Barangkali ada sepasang calon mempelai, kemudian salah satunya diguna-guna oleh pacarnya atau oleh orang yang lain yang tidak menghendaki perjodohan itu, maka hendaknya mencuci kaki telapak kakinya ibunya
Ya mestinya dicuci dulu telapak kakinya. Baru kemudian disiram, ya, airnya diminum. Itu bisa menetralisir guna-guna. Ini bisa dibuktikan tanpa dibacakan apa-apa. Itu loh kehebatan orang tua perempuan itu seperti itu. Kalau kita hendak bepergian jauh dan menghadapi satu masalah yang sangat berisiko, ya ini di luar bahasan ini. Hendaknya kita pertama minta maaf, memohon ridho ibu kita, dan kita tidur kemudian dilangkahi 3 kali. Ini tidak ada kitabnya, tapi bisa dibuktikan. Karena ilmu-ilmu begitu itu, apalagi ilmu tenung, santet, teluh, ya, pengapesannya itu, kelemahannya itu ya apabila orang tua kita turut campur mengatasinya. Makanya ridho Allah terletak terhadap ridho kedua orang tua. Murka Allah juga terletak kepada murka kedua orang tua. Ini difahami seperti itu. Kita lanjutkan. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ini pembahasannya masih tetap. Qala, Umar berkata, ya ayuhan nas, wahai para manusia, innama namurru bis sujud, sesungguhnya kami diperintahkan untuk bersujud. Faman sajada faqad asaba, barang siapa yang melakukan sujud maka dia benar apa yang dia lakukan. Wa man lam yasjud, dan barang siapa yang tidak melakukan sujud, fala itsma alaih, tidak berdosa bagi dia. Rawahul Bukhari. Wa fi, dan dalam hadis ini ada manuskrip lain, catatan lain, innallaha ta'ala lam yafridis sujuda illa an-nasya, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali an-nasya, menghendakinya. Dan penambahan ini di dalam kitab Muwatta. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi illa an-nasya ini kecuali bagi kami atau siapa saja yang menghendaki untuk sujud. Artinya kalau dia mau sujud, hendaknya melakukannya dengan sempurna. Begitu. Jangan nanggung-nanggung. Kalau tidak mau sujud, ya memang tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kalau mau sujud, jangan nanggung-nanggung, lakukanlah dengan sempurna. Dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, sujud tilawah tidak wajib. Itu harus digarisbawahi. Sujud tilawah tidak wajib. Bagaimana kalau andai kata wajib? Tidak bisa membayangkan kita. Tengah-tengah ngobrol, kedengaran orang baca Quran, sujud, Allahu Akbar gitu. Kalau tidak sujud dosa karena wajib, sehingga tidak diwajibkan. Yang kedua, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, meskipun tidak wajib sujud tilawah itu, tapi bagi orang yang melakukannya wajib untuk menyempurnakannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, karena sujud tilawah itu tidak wajib, maka bagi orang yang melakukannya silahkan, bagi orang yang tidak melakukannya tidak apa-apa. Dari hadis ini ya menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kita dalam hal menjalankan ibadah merasakan berat menjalankannya. Tapi dalam hal ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk melaksanakannya dengan cara mudah dan tidak berat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, tidak menghendaki sulit. Gitu. Hadis berikutnya masih seputar sujud tilawah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, beliau membacakan alaina kepada kami Al-Qur'an. Fa idza marra bisajdah, ketika Nabi sampai pada surat yang menyebutkan perintah sujud, kabbara wa sajada, Nabi langsung mengucapkan takbir dan sujud. Wa sajadna ma'ahu, dan kami semua turut serta melakukannya. Rawahu Abu Daud bi sanadin fihi layyinun. Dari hadis ini, kalau kita hendak sujud tilawah, hendaknya diawali dengan takbir. Wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Ndak moro-moro sujud begitu, ndak. Wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Orang yang mendengarkan ayat sajdah, apabila pembacanya itu sujud, maka pendengarnya pun dianjurkan turut sujud. Tapi kalau pembacanya tidak sujud, gimana? Yang baca tidak sujud, yang mendengarkan apa sujud? Kalau berdasarkan hadis ini tidak. Yasjudu sami li ayati sajdah idza sajadal qari. Orang yang mendengarkannya disunahkan sujud apabila qari'nya, pembacanya melakukan sujud. Ini buktinya hadis ini. Ketika Nabi membaca salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan sujud, Nabi sujud, kemudian diikuti oleh para sahabat. Tapi kalau pembacanya tidak sujud, wasjud waqtarib, nyantai aja, kita lanjutkan, maka yang mendengarkan juga tidak disunahkan sujud. Apa harus menghadap kiblat? Iya, dalam sujud tilawah. Kalau sujud syukur enggak. Sujud tilawah menghadap kiblat dan harus dalam keadaan suci. Syukur enggak. Enggak apa-apa. Iya. Dapat rezeki nomplok, sepatu langsung sujud, gak usah wudu dhisik. Alhamdulillah, langsung sujud. Sujud syukur namanya. Kalau sujud tilawah enggak. Kalau sujud syukur enggak. Di pinggir embong sujud syukur enggak apa-apa. Wong ungkapan rasa syukur. Tapi tilawah harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan diawali dengan takbir. Ku langsung sujud. Enggak apa-apa. Ku langsung wudu dhisik, kesuwen. Langsung sujud. Dan dalam sujud tilawah itu sebenarnya ada anjuran kita membaca. Dan ini jarang orang yang hafal. Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'al hali indaka dhukhran wad'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Pernah hafal enggak doa ini? Kalau enggak hafal ya sujud begitu saja, enggak usah baca apa-apa. Tapi dianjurkan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi, riwayat hadis Abdullah ibni Abbas, Allahumma ktub, ya Allah catatlah li untukku biha dengan sujud ini indaka di sisimu ajron pahala waj'al hal dan jadikanlah pahala itu li untukku indaka di sisimu dukhron simpanan tabungan wadu'anni biha wizra dan sebab sujud ini kurangilah dosaku wa taqabbalha minni dan terimalah sujudku kama taqabbaltaha min abdika Daud sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihissalam. Itu doa yang dibaca ketika sujud tilawah. Allahumma ktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wa du'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Itu doa yang dibaca ketika sujud tilawah. Masa kita seumur hidup tidak pernah melakukannya? Masya Allah. Udah, ini mengetengahkan tentang sujud tilawah. Setelah ini mengetengahkan tentang sujud syukur. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum menginjak pada pembahasan berikutnya. Ada yang tanya? Ya. Sujud itu hanya kepada Allah. Iya. Allah nggak boleh sujud. Iya. Tapi
iblis menolak sujud kepada Adam, Iya. dikafirkan dan Iya. dia tidak masuk neraka. Iya. 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 Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan selepas menciptakan Nabi Adam dengan sempurna agar supaya seluruh malaikat sujud. Ketika itu iblis masih posisinya sebagai malaikat. Iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah pernah menjabat sebagai jenderal dan pernah menjabat sebagai malaikat terpenting di surga. Pernah mengelilingi Baitul Ma'mur ribuan tahun. Itu iblis. Dan terkenal di langit dengan nama Azazil. Ya banyak. Ada Al-Muqarrabun, ada Azazil, banyak. Karena seseorang yang memiliki kedekatan itu biasanya, atau kemuliaan biasanya disebut dengan berbagai macam sebutan. Ada berbagai macam gelar. Tapi karena iblis ini menentang perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka iblis dilaknat oleh Allah. Lah pertanyaannya, katanya tidak boleh sujud kepada selain Allah. Sujud ini yang dimaksud apa? Sujuduh tiramin, sujud dengan arti memuliakan, bukan sujud seorang hamba terhadap Tuhannya. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara, gitu ya ayatnya. Mereka para malaikat sujud semua kecuali iblis. Aba, iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa paling hebat. Kenapa iblis berprasangka demikian? Karena anggapan iblis tanah dengan api lebih muliaan api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis anggapannya api lebih mulia daripada tanah. Padahal tanah ini lebih mulia daripada api karena terdiri dari beberapa unsur. Ini kisahnya panjang sekali. Jadi yang dimaksud sujud ini bukan sujud sebagai hamba, tapi sujud untuk memuliakan. Dari kisah ini menandakan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah melebihi para malaikat, bahkan setingkat iblis. Kenapa? Karena ilmu. Karena ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahu 'alal malaika. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Begitu. Ketika selepas Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asbab ilmu ini malaikat-malaikat diperintahkan untuk hormat kepada Nabi Adam. Oleh karena itu manusia kemuliaannya dilihat dari sisi ilmunya. Itu. Dilihat dari sisi ilmunya. Dan ilmu itu bisa dianggap ilmu apabila diamalkan. Dan mengamalkan ilmu itu bagi manusia, kita-kita ini anak cucu Nabi Adam, mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Jadi kita anak cucu Nabi Adam akan mulia kalau kita memiliki ilmu. Ada satu pepatah Arab mengatakan, wajamalur apa itu? Ketampanan seorang laki-laki itu dikarenakan ilmunya. Itu laki-laki. Jadi laki-laki itu tampan atau terpilih dikarenakan ilmunya, bukan karena fisiknya, tapi ilmunya. Orang kalau berilmu meskipun fisiknya pas-pasan, ini memiliki nilai lebih. Tapi meskipun fisiknya sempurna, wajahnya tampan, kalau lolak-lolok
Wa jamalur rijali fi ukulihim wa ukulun nisa'i fi jamalihin. Itu ungkapan pepatah Arab itu begitu. Wa jamalur rijali fi ukulihim, ketampanan laki-laki itu dilihat dari akalnya. Tapi wa jamalun nisa, kecantikan wa ukulun nisa fi jamalihin, akalnya wanita dilihat dari kecantikannya. Artinya apa? Kalau laki-laki dipilih karena kepandaiannya, tapi kalau perempuan dipilih karena kecantikannya. Itu perbedaannya begitu. Makanya di pesantren itu kalau ada santri putri cantik, nggak ada yang alim. Baru mondok 1 tahun 2 tahun wis payu. Sehingga kalau sampean ingin cari wanita dari pesantren yang alim, hafid Quran, rata-rata ada yang cantik. Karena tidak ada yang minta, lama-lama di pondok lama akhirnya. Ada yang tanyakan lagi sebelum saya lanjutkan sujud syukur? Ya. Ini misalnya kalau ada imam mau membacakan ayat sajdah. Nah, terus dia langsung sujud. Nah, ini kan nggak semua kamu tahu ini, bingung. Ada yang nggak mau ngapain, bahkan saya bilang kalau dikira salah. Ya. Nah, mungkin ada kewajiban nggak imam itu tahu mampu bahwa ya. akan membacakan surat sajdah. Sebenarnya imam tidak kewajiban, tapi setiap orang muslim berkewajiban untuk ngaji, berkewajiban untuk belajar. Kalau imam tidak kewajiban untuk nanti ya, jangan lupa saya baca surat sajdah, ya kan? Nanti ada sujudnya. Tidak harus begitu juga imamnya ini. Tapi apabila begitu lebih baik. Apabila tidak apa-apa. Loh, ketika makmumnya ini bingung, bukan salah imamnya, salah makmumnya. Kenapa tidak ngaji? Kenapa tidak ngaji? Dan ini pernah terjadi nih. Pernah terjadi di Masjid Nabawi lagi. Di Masjid Nabawi. Pada waktu itu saya menjalankan ibadah umroh pas hari Jumat, sholat di Nabawi. Jumat subuh itu sholat di Nabawi. Ya. Di masa Nabi dianjurkan ketika sholat subuh di hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Hal ata alal insani hinu minad dahr. Rakaat pertama As-Sajdah, kedua Al-Insan. Begitu rakaat pertama setelah pas Fatihah membaca surat Sajdah. Oh, batin saya dawa iki. Sujud tilawah. Nah, sebelah saya itu banyak jamaah Indonesia ya. Saya husnudzon saja. Ya mungkin sudah tahu lah. Ternyata tidak semuanya tahu. Ya seperti yang sampean katakan tadi. Begitu sujud, semua sujud, ada yang tolak. Sujud apa ini? Sujud apa ini? Tolak-toleh. Dan alhamdulillah dia juga ikut sujud. Karena semua sujud, dia ikut sujud. Tapi kelihatan, pelonga-pelungunya itu kelihatan. Setelah sujud, langsung berdiri lagi. Masih gini-gini. Loh, baru sujud kok ngadeg maneng? Kan melanjutkan bacaan ayat berikutnya. Nah, begitu selesai. Dan kebetulan sebelah saya ini seorang ustadz, kayaknya dari Jawa Barat. Dia begitu imamnya membaca surat Sajdah, langsung dia duduk. Karena mungkin tidak tahan sholat dengan berdiri lama, dia duduk, dia paham. Ya, tapi nggak kasih tahu kepada jamaahnya. Yaitu tadi pelonga-pelongo. Kesalahannya bukan kesalahan imam tanpa memberitahu. Ya, kesalahannya terletak pada jamaahnya. Kenapa tidak pernah ngaji? Bahwasannya sujud tilawah itu dianjurkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sampai tadi menyatakan apabila kalian tidak mau sujud dalam surat haji, hendaknya jangan membacanya. Sampai segitunya. Kalau kamu tidak mau sujud tilawah ketika membaca surat haji, jangan membaca surat haji, membaca surat yang lainnya saja. Karena kalau kamu membaca surat haji, hendaknya melakukan sujud itu pun 2 kali. Ada mengatakan yang pertama muttafaq alaih indal jumhur, yang kedua mukhtalafih,
dipertentangkan. Ada yang mengatakan sujud, ada yang mengatakan tidak, begitu. Jadi kalau di Indonesia ya memang jarang sih diajarkan masalah sujud tilawah, itu jarang. Di pondok aja ya diajarkan tapi jarang dipraktekkan. Ya, saya yang mondok beberapa tahun selama saya di pondok, sujud tilawah itu diajarkan, dikaji, dipelajari, tapi jarang dipraktekkan. Paling ketika tadarusul Quran, ketika ayat sajdah tidak usah sujud, rata-rata diganti dengan tasbih 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya 3 kali. Padahal lebih baik melakukan sujud. Ada yang tanya lagi? Saya lanjutkan biar sempurna. Hadis berikutnya mengetengahkan tentang sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika mendapatkan satu kenikmatan atau ketika terhindar dari satu musibah. Ada pohon roboh tepat di depan kita, tapi kita dalam keadaan selamat, langsung kita sujud syukur. Atau ketika melihat seseorang yang tertimpa musibah, sedangkan kita selamat dari musibah itu, kita hendaknya sujud syukur. Atau ketika mendapatkan satu kenikmatan, ya, mari nikahan qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madhkur, dipertemukan dengan istrinya, wih cantiknya bukan main, langsung sujud, Allahu Akbar. Itu boleh, ungkapan rasa syukur, alhamdulillah saya sehitam ini dapat istri seputih itu, kan begitu, sujud syukur. Tapi kalau dikasih uang di depan orang sujud syukur boleh enggak? Boleh. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau idza ja'ahu khabarun, ketika menerima satu berita, yasuruhu yang menggembirakannya, kharra sajidan lillah, beliau langsung sujud kepada Allah. Rawahul khamsah illan Nasa'i. Mendapatkan berita gembira, langsung sujud baginda Nabi, ungkapan rasa syukur. An Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud, fa'atala sujuda, dan sujudnya lama. Tsumma rafa'a rasahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, faqala, kemudian beliau mengatakan, inna Jibrila atani, sesungguhnya Jibril barusan mendatangiku, fabasyarani, dan beliau malaikat Jibril memberikan berita gembira kepadaku, fasajadtu lillahi syukran, makanya aku sujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Rawah Ahmad wa sahahahu, hadis ini sahih. Tengah-tengah nerima HP, halo, oh iya begitu, alhamdulillah, langsung sujud. Berita gembira, sujud. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'atha aliyan ilal Yaman, mengutus Sayyidina Ali ke negeri Yaman untuk berdakwah. Fadzakarul hadis, dan hadis disebutkan panjang lebar. Qala, salah satu isi hadis itu, fakataba Aliyun bi islamihim, Sayyidina Ali menulis surat kepada Nabi tentang Islamnya, masuk Islamnya penduduk Yaman. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, begitu baginda Nabi membaca tulisan itu, berita dari Sayyidina Ali, berita gembira bahwasanya penduduk Yaman berbondong-bondong masuk Islam, kharra sajidan, baginda Nabi langsung sujud, syukran lillahi ta'ala, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, ala dzalika, atas masuk Islamnya penduduk Yaman. Rawahul Baihaqi wa aslu fil Bukhari, hadis ini asalnya di dalam hadis Bukhari.
Dari beberapa hadis ini, 3 hadis tepatnya. Ya, pertama, sujud syukur itu disyariatkan, dianjurkan. Dan ini juga diperkuat oleh mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Beda halnya menurut Imam Abu Hanifah, sujud syukur itu tidak disunahkan dan tidak dimakruhkan. Jadi sujud boleh, gak sujud boleh. Itu Abu Hanifah. Beda halnya Imam Malik. Kalau Imam Malik tidak mengomentari tentang hadis mengenai sujud syukur, bisa karepmu sujud gak apa-apa, sujud gak apa-apa. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyarankan dan mensunnahkan sujud syukur, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mahalu terjemahnya itu. Tapi dari hadis ini pula banyak dipetik kesimpulan banyak sekali. Pertama, keutamaannya membaca sholawat kepada Nabi. Yang kedua, disyariatkannya mengutus delegasi untuk memberikan pencerahan, ya kan, mengajak-ngajak masuk Islam, dakwah. Kemudian wajib bawahan untuk taat terhadap atasan, seperti Sayyidina Ali ditugaskan oleh Nabi ke negeri Yaman. Kemudian dianjurkan dakwah ilallah dengan cara lemah lembut, tidak boleh dengan cara kasar. Ini yang bisa kita petik dari 3 hadis yang sebenarnya pada dasarnya kalau dalam bab ini mengetengahkan tentang sujud syukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum, kalau waktunya nututi, ini sudah jam 12:30. Bab berikutnya ini sudah selesai, ya kan? Kita menginjak bab sifatnya sholat, tata cara melakukan sholat. Sebelum itu barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada yang ditanyakan mengenai sujud syukur. Ya. Ya, sujud syukur itu, ya, sujud 1 kali. Apa harus takbir dulu seperti sujud tilawah? Tidak, langsung sujud. Tapi memang ada yang menyarankan sebelum sujud takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar, sujud. Begitu. Terus yang dibaca apa dalam sujud syukur? Ungkapan rasa syukur. Paling tidak ungkapan tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tanyakan lagi? Gimana? Oh, bisa. Bisa, makelaran bareng hasil. Alhamdulillah, hasil. Allahu Akbar, sujud bareng. Boleh. Gimana? Boleh. Ada niatnya. Enggak pakai niat. Enggak pakai nawaitu an asjuda syukran lillah, enggak usah. Enggak usah niat. Langsung sujud. Nah, langsung sujud. Langsung sujud. Enggak usah sujud, dolen sajadah, sujud dhisik. Enggak usah, langsung sujud di tempat. Ungkapan rasa syukur. Dan tidak harus menghadap kiblat. Kiblatin di, nggak usah, langsung sujud aja. Dan tidak harus dalam keadaan suci. Itu sujud syukur. Kalau pakai niat boleh ndak? Nawaitu an asjuda syukron lillah. Saya niat sujud karena syukur kepada Allah, boleh ndak? Boleh, ndak apa-apa. Saya pernah melakukan perjalanan umroh dengan beberapa saudara-saudara saya. Dia setiap kali tawaf, sa'i pakai niat. Ada niatnya. Nawaitu an atufa lillahi ta'ala. Saya bilang, loh kenapa harus niat? Kan kamu tadi udah niat ikhram umroh, selesai. Nggak usah niat lagi. Masa sholat niku niati kape sujud niat, kape rukuk niat. Nggak usah, ya niatnya ketika awalul fi'li, pertama kali kita melakukan, lah itu niat. Lah sujud syukur itu bukan dari niatnya, tapi dilihat dari
perilakunya, gerakannya. Meskipun niat tapi kalau tidak melakukan sujud ya belum dikatakan sujud. Meskipun tanpa niat tapi kalau langsung sujud karena ungkapan rasa syukur kepada Allah, maka itu juga sudah termasuk kategori sujud syukur. Begitu. Ada yang tanya lagi? Sujud syukur itu kapan kita melakukannya? Jadi setelah apa? Kayak nanti misalnya main bola dia melakukan sujud syukur, tahu-tahu ternyata dia kalah. Loh, sujud syukur itu karena dia mengagulkannya itu. Lah nanti kalau menang sujud lagi, sujud atas kemenangannya begitu. Kalau kalah dibatalkan. Sama dengan itu, anaknya lahir cuer, alhamdulillah sujud. Setelah sujud datang, udah mati anaknya. Oh, tak cukup kasih sujud. Ya enggak begitu. Jadi sujud itu atas memperoleh satu anugerah, satu kenikmatan, satu kegembiraan. Ya, meskipun selepas itu kegembiraannya ucul lagi. Ya, dapat dapat uang, sujud syukur alhamdulillah. Setelah bangun kecopetan. Waduh, sekadung sujud syukur itu mau. Apakah batal sujud syukurnya? Ya enggak. Tapi yang jelas wala in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah akan menambahi kenikmatan itu. Lah ungkapan untuk syukur itu paling tidak dengan melakukan sujud. Itu. Dan insya Allah kalau melakukannya akan ditambah. Gol sujud, nanti gol lagi. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.